saya bilang lalu, cawan itu Ketika berlalu Yesus meminta, ketika Yesus meminta, ya, ketika Yesus meminta, Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Artinya cawan ini kalau boleh jangan aku minum, jangan aku tanggung. Kira-kira Eh, cawan itu Pak Yesus Pendeta, diam tanggung dulu. minum nggak? Saya lurus. Oke, diam. Saya luruskan. Ketika doanya di Taman Gesmani, Itu ya bagi Bapakku, jikalau, ya dengar dulu. Ya Bapak, dengar dulu. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, biarkanlah berlalu. Cawan itu bukan minuman, itu penyaliban. Bagaimana Anda bilang cawan ini diminum? Ya Bapakku, jikalau mungkin sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, biarkanlah dia berlalu. Melainkan bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Cawan itu berlalu atau tidak berlalu. Dan itu ada dalilnya. Kalau tidak tahu, saya kasih tahu sama Anda. Silakan. Silakan. Melaju. lalu, maka apa kata Yesus bahwa anak manusia akan diserahkan ke bangsa-bangsa kafir untuk disalibkan. Kalau dia lalu, berarti Yesus tidak disalibkan. Ya memang. Kalau Nanti saya kalau bantu pakai cawan itu data. lalu ya. Buktinya Kita pakai data ya. Yesus ditangkap Diskusi pakai data disalibkan. ya. Diskusi pakai data ya. Makanya penggenapan nubuat. Sebentar bro. Diskusi pakai data. Ya. Pakai data Oke. diskusi, silakan. Coba kamu buktikan. Kamu buktikan di mana datanya bahwa cawan itu lalu. Di mana buktinya cawan itu lalu? Kabar, kita sambut tamu dulu. Ini kawan saya juga ini dari apa? Pak Daniel. Pak Daniel, selamat pagi. Pak Daniel. Pagi. Iya Pak Daniel, boleh penting Pak Daniel, silakan. Iya. Dia kasih foto saya sama Deborah dari tadi. Ini Kristen dia ini. Kristen ya? Iya Kristen. Kristen, pendeta karismatik. Silakan. Pendeta karismatik. Seperti ini modelnya. Ini memalukan Kristen ini namanya. Oh astaga, oh sorry. Coba kamu bantah. Saya. Pelayanan di mana kau mengaku Kristen pendeta baru model kayak gini? Oke, apa yang salah dari Pelayanan di penjelasan mana saya? kau bilang pendeta karismatik baru pelayanan begini? Kamu Di mana ada perkataan Alkitab? Bapak tidak perlu jawab. tanya Yesus pelayanan di mana? saya di mana? Apa yang salah? Ini yang saya tanya, makanya teman-teman Kristen ya yang ada di bawah, jangan sekali-kali terdengar seperti ini kayak lagi berbicara tapi halusinasi. Kau tahu bahasa Yunani Patreon? Tahu? Apa arti Patreon? Tahu? Oke, saya tanya Anda. Ketika Yesus berdoa dan meminta Bukan yang Bapak saya kalau boleh iya, cawan ya, ini bukan lalu yang dan sebentar. maka Yang saya tanya, makanya Yesus ini. katakan sebentar. Sebelum dia Kau menyerahkan tahu nyawanya, arti dia berseru, Patreon? "Ya Bapa, Eli lama sabaktani." Hah? Eli lama sabaktani. Ya Bapakku, Iya. kenapa tinggalkan aku? Hah? Kamu paham nggak Ya, maknanya? oke. Ya. Kenapa? Jadi gini. Ya, oke. Oke, saya Kamu jawab ya. naik-naik. Saya jawab. Sebentar, ya saya jawab. Kita, ya? Nggak usah kayak gemetar begitu. Jadi gini, ya. Saya hamba Tuhan juga pelayanan di karismatik dan Pentakosta, ya. Gemetar sama Jadi gini. kamu. Ya, Gemetar gini sama dong. Redakan dulu emosimu atau roh iblismu yang berkobar-kobar dalam hatimu. Gini, kau tanya kepada saya, makanya saya bilang, kau tahu arti kata bahasa Yunani Patreon, tahu nggak tidak? Patreon itu berbicara yaitu cawan ini. Cawan ini berbicara penyaliban, berbicara adalah murka Tuhan sebenarnya kepada manusia, tetapi ditanggung Yesus di atas kayu salib. Baru kau bawa, kenapa bawa lagi Eli lama sabatani? Kau tidak tahu, sebenarnya kalau tidak tahu kau belajar dulu. Eli lama sabatani, Yesus itu datang ke dunia untuk menggenapi semua yang tertulis di dalam kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur.
Makanya baca Lukas 24 ayat 44. Baca tuh. Kalau ada perkataan Yesus di atas kayu salib, Mazmur 22 ayat 1 itu nubuatan Raja Daud yang disebut Hayalet Hasyakar. Tahu arti Hayalet Hasyakar? Tahu? Tahu? Kingdom tahu artinya? Hayalet Jelaskan aja. Hasyakar tahu? Bagaimana Ya, kamu jelaskan. pendeta baru tidak tahu apa-apa ternyata? Kamu jelaskan aja. Kau jangan bikin malu Kristen di sini. Kamu jelaskan ya? aja. Ya makanya saya Apa bilang, salah? kalau nggak tahu Oke, apa-apa, sebentar. ternyata apa yang saya tanya Patreon nggak tahu. Itu nubuatan yang harus tergenapi Saya semua bilang. di atas kayu salib. Ya. Bagaimana orang Kristen Bang Dani, begini berkatakan ya, dengarkan dulu ya. Bapak Makanya tidak saya jawab bilang, doanya Yesus. saat Coba jawab dulu. Apa arti kau bilang kan Eli Eli lama sabatani, waktu di atas kayu salib Yesus berkata tuh, ya kan? Kau saya bilang penggenapan di atas kayu salib yang disebut Hayalet Hasyakar. Apa artinya itu? Apa artinya? Apa artinya? Jangan Jelaskan bengong. aja. Artinya apa? Ampun. Ini loading yang dibilang pendeta. Ini pendoti namanya. jelaskan, nanti saya tanggapi. Iya, yang saya tanya kau jawab dulu. Katanya kau pintar. Makanya saya bilang tadi ya. Ya saya diam, Sebentar. kau jawab ya. Makanya Ya, di saya Taman Getsemani. Makanya di Taman Getsemani itu ya, kan Yesus meminta kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, ya. Kan dia meminta kepada Bapa karena dia merasa bahwa ini beban sebagai manusia, ini berat. Ya. Nah, karena dia tahu bahwa ini beban yang sangat berat, kalau boleh dia tidak disalibkan. Kalau diterjemahkan pakai bahasa saya ya. itu? Mana ayatnya? Saya bilang, saya menerjemahkannya dengan menggunakan bahasa saya. Kalau boleh. Nggak boleh. Hey, Kingdom. Kalau kau Kristen, baca Amsal 3 ayat 5. Bersandar kepada firman Tuhan atau bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada pengertianmu sendiri, maka sesatlah engkau. Itu kata firman Tuhan. Jangan dari tadi saya dengar kau ini berbicara hanya asumsi liar, mulutmu merendahkan Yesus di sini. Bagaimana dari tadi bro loading? Dari tadi berbicara ternyata hanya asumsi liar. Firman Tuhan itu jelas ya. 31.171 ayat. Dengar dulu. Ayat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu di dalam terjemahan LAI 31.171 ayat. Itu semua bisa menjelaskan pada saat kedatangan Yesus ke dunia. Dari tadi saya dengar di bawah, kau ini hanya berasumsi liar. Bapak tidak jawab doanya Yesus. Di mana ayatnya seperti itu lagi? Di mana? Ada ayatnya. Oke, baik. Yesus minta Baik. kepada Bapa Artinya agar begini. dengar dulu. Kau bilang juga tadi di bawah, manusia berdoa kepada Yesus, nanti Yesus yang minta kepada Bapa. Mana ayatnya? Yohanes 16 ayat 26. Yesus berkata tuh, pada saat itu, kau buka ayat Alkitab. Pada saat itu engkau akan berdoa atas namaku dan tidak lagi aku meminta bagimu kepada Bapa. Baca ayatnya. Meminta bagimu. Coba baca. Kau putar ayat itu. Kau ganti kan ayat begitu kan? Kau ganti kan? Oke, dengarkan dulu. Tadi ini juga pertanyaannya Dibi, ya kan? Makanya saya mengutip ketika Yesus berkata bahwa aku akan pergi kepada Bapa dan meminta untuk mengirim seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa. Benar nggak? Aku meminta kepada Bapa. Manusia ini. Makanya saya kasih ayat Alkitab, buka baca Kingdom. Ngaku-ngaku pendeta pendoti kau ini. Memalukan sekali kau ini. Bapak memang di mana Bapak? Bapak ada di mana waktu Yesus di bumi? Bapak di mana? Bapak di mana waktu Yesus di bumi? Di mana Bapak? Jaringannya kenapa tiba-tiba jadi lalot? Bapak di mana?
Coko naik dulu di atas pohon dulu, naik di atas pohon supaya jaringanmu bagus. Cari pohon di situ dulu. Pergi sana, pergi. Saya tidak menghakimi Anda dari Kenapa dia jadi lalot begini? Saya diskusi lintas agama nih udah hampir 15 tahun. Saya lintas agama udah hampir 15 tahun. Teman-teman muslim semua kenal Ustadz Wabi, kenal Uni Rifa, kenal semua sampai Ustadz Cempreng pun kenal saya. Ustadz Sugi pun kenal saya. Selama saya diskusi, mereka jarang sebenarnya kalau diskusi lintas agama yang baik dan benar, jarang merendahkan Yesus. Kau ini ngaku-ngaku Kristen, ngaku pendeta, merendahkan Yesus di atas kaum muslim. saya merendahkan Yesus di mana? Saya merendahkan Yesus di mana? Iya, kau bilang Saya Yesus berdoa merendahkan tidak Yesus dijawab di mana? oleh Bapa. Kau bilang Yesus berdoa tidak dijawab Silakan oleh dulu. Bapa. Kau bilang juga orang kalau berdoa minta kepada Yesus, nanti Yesus minta kepada Bapa. Ayat-ayatnya di mana tertulis? Makanya setiap saya kasih Alkitab ayat, buka. Orang Kristen tuh kebenaran tuh ada di sini nih. Di sini kebenarannya. Bukan di otakmu. Baik. Betul. Saya heran ada pendeta ngaku begini, mendingan preman jadi pendeta atau Betul. preman jadi ustadz Karena daripada pendeta jadi Ini preman. hanya satu device aja, saya nggak bisa buka ya. Makanya Jangan berdiskusi kalau tidak punya baik-baiknya Alkitab. narasi, diksi. Tuhan. Sebentar ya. Saya bilang dengarkan baik-baik dulu, jangan pakai emosi ya. Ya. Iya. Pahami dulu dengan Saya nggak otakmu emosi. juga, Bang. Saya bukan dengar dulu ya. Saya bukan emosi. Tapi biasanya orang Kristen bukan memarahi orangnya, tapi orang Kristen menengking kuasa roh iblis yang ada dalam otakmu itu. Baik, dengarkan dulu penjelasan saya. Saya Ya, bilang silakan. begini. Ketika di Taman Getsemani itulah pertama kali Bapa tidak menjawab doanya Yesus. Karena apa? Karena dosa manusia itu sudah ditimpakan kepada Yesus. Nah, karena dosa itu sudah ditimpakan kepada Ini Yesus. narasi Yang Alkitab atau Bapak narasi lihat ini Bapak adalah tidak dosa. jawab doanya? Ya. Ini narasi otakmu atau narasi Alkitab Bapak tidak jawab doanya Yesus? Ini narasi Alkitab atau narasi otakmu? Hah? Bentar, saya tanya abang ya. Ya saya tanya, ini narasi Bentar, Alkitab saya tanya atau abang. narasi otakmu? Ketika Yesus di dalam taman Getsemani itu, ya. Sebentar, saya tanya dulu. Sejak kapan dosa manusia itu ditimpakan kepada Yesus? Sejak kapan? Ya karena penggenapan itu dalam sedengar, makanya berbicara itu full data. Sejak Jangan kapan otak. Yesus Dari tadi juga membiku? saya tanya-tanya tadi, lihat dari tadi kau ini asumsi. Jadi gini, kamu dengar, saya ajari kau. Ya, kedatangan Yesus Kristus itu penggenapan dari Jawab dulu saya Kejadian ini, 3 jawab ayat dulu. 15. Sejak Iya, saya kapan jawab, dengar. dosa manusia? Ya, saya jawab ya, dengar. Kita dulu. Ini Kalau bertanya tuh, sejak kapan dosa manusia itu ditimpakan ke atas Yesus? ya, sebentar saya jawab ya. Makanya saya jawab, dengar. Kalau jadi murid, dengar kalau ada guru mau menjawab. Kalau ada mau bertanya, ini ya. Di dalam firman Tuhan itu ada narasi-narasi dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, semua ada. Supaya Yesus datang, dengar ya. Jadi pada saat perkataan Yesus waktu di Taman Getsemani itu kamu harus tahu. Kenapa sih harus Yesus datang? Kejadian 3 ayat 15. Itu penggenapan harus terjadi lewat rahim Maria. Makanya kau tahu perkataan Yohanes setelah dia lihat Yesus. Inilah anak domba Allah yang akan menghapus dosa umat manusia. Itu firman Tuhan, bukan otakmu. Ya, supaya ada penebusan itu lewat darahnya. Kolose 1 ayat 20. Yesus yang menebus, menyucikan, memperdamaikan dunia dengan sorga dengan darahnya.
Itu arti penebusan atas perbuatan Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa. Karena di dalam Roma 3 berkata, satu orang sudah masuk dosa ke dalam dunia. Jadi semua harus Yesus alami di atas kayu salib. Yesus bisa menghindar, bisa. Karena kenapa dia tidak menghindar? Karena harus penggenapan itu harus terjadi. Makanya kau dari tadi bernarasi kayak ada Bapa di surga, ada Yesus di bumi. Saya tanya, Bapak sebenarnya dari mana? Kata firman Tuhan. Allah Bapa di mana? Waktu Yesus di bumi. Allah Bapa di mana? Jawab Kingdom. Allah Bapa di mana? Jadi tadi kau cuma tahu bertanya. Allah Bapa di mana waktu Yesus di bumi? Di mana? Oi. Kalau kita berbicara tentang Bapa itu kan berbicara tentang gelar. Dan Allah Bapa, namanya Allah Maha Kuasa, Maha Hadir. Jadi dimanapun dia tetap hadir, dia ada di mana. Jadi kalau mau bertanya tentang posisi, ya Allah Bapa ada di surga. Di sorga, kita lihat Dia Maha penistaan Hadir, bisa manusia hadir ini ya, dimanapun. kita kasih ya. Tetapi, Kita kasih ayatnya ya. Diam dulu kau. Ini kalau saya kita- mau bongkar kebohonganmu. Atau Tentang ya surga, di itu HP tentang aja ya. keberadaan. Loading ya supaya kelihatan ya. Saya kasih ayatnya. Ya, Nih. siap. Ini orang ini kan, nih saya kasih ayatnya. Dari tadi soalnya saya kasih ayat dia tidak mau baca. Yohanes, kita cari tahu Bapak di mana? Dia bilang di sorga. Bapak tidak jawab doanya Yesus. Wah, gila orang ini. Nih, saya buka, kau baca ya, baca ya. kamu sendiri sebenarnya, Bro, Nih, kamu sendiri nggak sebenarnya nggak Sudah, diam, diam dulu. memahami apa yang saya sampaikan. saya Makanya saya dulu bilang, ya. Dengar dulu dia mau buka firman Tuhan, dia mau buka. Nih. Silakan. Ini ayatnya nih. Kau dengar, kau baca baik-baik. Tidak percayakah engkau, Kingdom, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Kingdom, lihat, woi. Lihat ayat ini. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Berarti siapa yang berdosa? Alkitab atau kau? oke, saya tanya, apakah Yesus itu Alkitab Bapa atau kau itu? yang berdusta? Alkitab Sebentar, yang berdusta apakah atau Yesus kau itu yang Bapa berdusta? itu? Sebentar, jangan dulu. ke Apakah Yesus situ. itu Bapa itu? Saya tanya tadi, kau ini kayak kodok. Kau tahu kodok? Tahu kodok nggak? Kodok itu kalau orang datang dia lompat, petok. Dia lompat, petok. Saya kira Bang Yang Roni, menjadi saya kira hakim, kemarin itu, yang menjadi saya kira hakim itu kemarin adalah hari Tuhan Rabu. sendiri. Ternyata hari Minggu. Naik, Anda sudah Saya kira orang ini hakim. berilmu, ternyata nggak bermutu. Anda naik, Anda sudah menghakimi saya. Memalukan sekali. Oke, ayat yang kamu bacakan tadi coba kamu Kau dengar jelaskan. pepatah saya itu? Kau dengar pepatah saya itu? Saya kira kemarin Ketika itu Yesus Kindo, hari dibaptis. Minggu, hari Rabu. Sebentar. Ternyata kemarin hari Rabu, hari Minggu. Saya kira kau Sebentar. indah tadi bermutu, Kau ternyata dengar. nggak ada ilmunya. Iya. Kamu dengarkan ini, kamu dengarkan ini dulu. Ketika Yesus mau dibaptis sama Yohanes ya, terdengar apalagi suara mau tanya dari ini. langit. Hmm. Ketika terdengar suara dari langit, Nah, siapa yang berbicara dari langit? oke, saya jawab lagi Ketika ya. Yesus mau dibaptis, Ya, saya jawab lagi. ya, ketika Saya jawab Yesus lagi. mau dibaptis, Ini ada suara orang ini dari langit. Itu suaranya harus siapa? harus diajar dengan Alkitab. Iya, iya, suara siapa tuh? Nanti beliau mau jelaskan nih, Sebentar. karena beliau saya senang karena beliau pegang kita. Kalau Pak Kingdom tadi kan cuma pegang apa bunyi-bunyian. Ini saya bilang dia nih. 4 orang dia kasih tumbang loh. Ah, ini pendeta Daniel. Coba saya mau lihat Pak Kingdom. Coba saya catat ini dari tadi, ini banyak Pak. Nih, saya sudah kasih ayat tadi di dalam Yohanes 14 ayat 10 bahwa ternyata Bapa yang diam di dalam dia. Tapi apakah Bapa hanya diam di dalam Yesus? Bapa itu yang disebut Roh. Kau baca ayat ini, woi, lihat, perhatikan. Yeremia 23 ayat 24 sampai 25. Sekiranya
ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian. Masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Ayat 25. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku. Inilah kau ini. Kau ini yang bernubuat demi nama Yesus tapi nabi palsu. Dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Ini halusinasi. Jadi firman Tuhan itu, Bapa yang disebut roh yang diam di dalam Yesus. Dia itu memenuhi langit dan bumi. Kata firman Tuhan, bukan kata saya, Kindom ya. Jadi kalau berbicara itu firman Tuhan, bukan otakmu. Paham kau? Jadi saya jelaskan gini. Firman Tuhan bilang di dalam Yohanes 14 ayat 10 tadi, firman Tuhan bilang, Bapa diam di dalam Yesus. Artinya roh yang tidak terbatas ruang dan waktu itu diam di dalam Yesus. Terus diklarifikasi oleh Yeremia 23. Roh itu mendiami langit, bumi, dan di bawah bumi. Jadi dia ada di mana-mana. Pada saat ada suara yang berkata di atas itu, itulah suara roh yang diam di dalam Yesus. Paham? Paham itu? Paham ketiga? Jangan bengong. Paham? Oke. Kita memahaminya secara letterleks ya. Jadi ketika suara yang dari langit ya, yang berseru, ya, anak yang kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia, ya. Oke. Nah, di situ ada Roh Kudus ya, yang berupa burung merpati, ya. Di situ dari situ saja kita sudah bisa melihat bahwa di situ kan ada terus apa? Oh ya, berarti ada suara Bapak. Ada suara Bapak, ada Roh Kudus, ya, ada anak gitu ya. Ya. Ya, sebentar saya mau tanya. Shalom. Sebentar. Shalom, Mbak Vero. Apakah Ya Bang bicara terus, saya di bawah Ibu, Sebentar, kalau Mbak Vero. berbicara open cam, Ibu, di sini ada kejadian sekali, Bu. Ya, oke, Maaf saya ya, Bu. cam, saya oke cam. Sebentar Kak Vero ya, sebentar. Saya cuma memastikan dia ini Ya, Fe. satu Tuhan Ya. atau tiga Tuhan. Siap. Saya memastikan. Dan tadi kau bertanya, Kita gantian, Bu, ya. dari tadi kau bertanya sama Dan saya. pada Nias. Ya, dari tadi kau bertanya sama saya jawab pakai firman Tuhan. Bagus sekali kau membawa ayat Alkitab, ada suara di sorga yang berkata, ada Roh Kudus seperti burung merpati, ada Yesus yang di dunia. Pada saat itu waktu baptisan. Kan Bapa itu disebut Tuhan atau Allah. Roh Kudus itu pun disebut Tuhan atau Allah, Roh Sang Penghibur, Roh Kudus atau Ruach HaKodes. Yesua atau Yesus adalah Tuhan. Berarti ada 3 pernyataan pada saat pembaptisan itu. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Roh Kudus, ada Tuhan Yesus. Ada berapa itu? Jadi ada berapa Tuhan? ya 3 Tuhanmu. ada 3 pribadi, ada 3 pribadi ya. 3 Tuhan atau 3 pribadi? di situ ya. 3 Oh, pribadi. tadi kan memaksakan harus 3 Ya, Tuhan. 3 pribadi, bukan 3 3 Tuhan. pribadi. Oke. 3 pribadi. 4 pribadi. Ada suara. 3 pribadi. Dengar. Hakikat Iya. Tuhan. Ya, hakikatnya Tuhan. Hakikat itu apa? Hakikat itu apa, Bro? Hakikat Nggak itu usah apa? tanya tanya aja. Tuhan Yesus ternyata nggak mengerti. Hakikat aja kau nggak mengerti. Hakikat itu Abang, berbicara inti dasar. Jangan bertanya dekat. Saya juga Bagaimana sudah kau paham itu, jadi ganti nggak usah ngaku kau ini pendeta bertanya. karismatik. Ternyata kau nggak tahu apa-apa semua apa yang saya tanyakan. Kau bertanya kepada saya kasih ayat Alkitab semua. Gimana kau ini? Kira-kira bicara tentang hakikat Mana itu yang apa? benar ini? Orang bodoh yang nggak tahu hakikat itu apa. Iya, Udah. gimana ayat Alkitab hakikat itu kan berbicara inti dasar. Kau ini kayak memahami sekali hakikat. Kau ini kayak memahami sekali hakikat kan? Apakah Alkitab berbicara ada 3 pribadi 1 hakikat? Adakah?
Kau ini seakan-akan memahami hakikat. Oke. Firman Tuhan Gini, bilang, gini, saya Abang. kasih ayatnya lagi. Sebentar, saya kasih ayatnya, diam kau. Ayub, ini saya ini Coba 31.171 jelaskan ke saya ayat. konsep tri- Saya tahu semuanya karena saya Tunggal sering itu baca. apa? Ayub 11. Sebentar. Iya, konsep Ini saya kasih tahu nih. konsep Tritunggal itu. Nih. Konsep Tritunggal itu. Diam dulu Coba jelaskan ke kamu. saya. Diam dulu. Dari tadi kamu ini seakan-akan mengkonsep-konsepkan hakikat. Nih, saya kasih ayat. Nih teman-teman ya. Ayub 11 ayat 7. Ini kata firman Tuhan. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan Allah yang maha kudus atau maha kudus, maha kuasa. Firman Tuhan bilang manusia tidak dapat memahami hakikat Allah. Kau dari tadi kayak memahami sekali. Kau buat konsep-konsep itu. Dari tadi setiap saya tanya tidak ada satu ayat aja yang kau kasih di saya. Saat kau bertanya, saya kasih semua ayat Alkitab. Mana yang benar? Berarti teman-teman semua yang di bawah ya harus pahami. Jangan dengar ada orang yang mengaku-ngaku pendeta tetapi seperti ini. Ya, pahami teman-teman ya. Oke, Kita bro. diskusi perbedaan Oke, boleh bro, ada, ya. tetapi kita harus saling mengasihi. Tapi saya mengasihi dirimu yang saya lihat, tetapi saya tidak mengasihi roh Ya. yang diam di dalam kamu, yaitu roh antikristus. Ya, kata firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 20. Bagaimana engkau selalu bilang engkau mengasihi Allah, tetapi saudaramu engkau tidak Kasih kasih. Anda. Engkau adalah pendusta. Saya mengasihi engkau, bro. Saya Tetapi juga mengasihi. bertobat ya. Ini antikristus. Abang capek ngomong lihat tadi saya mendengar dia di bawah. Saya Ya. pening nengok abang. Sebenarnya abang sebentar. Kristen atau enggak? Saya Sebentar, kamu saya- paham nggak? Abang saya nanya. Abang Oke. jujur ya. Saya bertanya kepada abang. Kalau memang abang seorang Kristen, abang tahu itu dan abang mempunyai kitab suci dan abang mengerti. Tapi saya mendengar abang tadi di bawah, Bapak ini udah capek menerangkan, abang itu kurasa nggak Kristen. Kalaupun karismatik, Oke, baik. abang mesti membaca kitab suci dan tahu arti Sebentar. kitab suci. Saya Katolik. Nggak mungkin abang seorang Sebentar, Kristen. sebentar. Abang kurasa bidat tentang Kristus, bukan Kristen. Dengar dulu. Dengarkan dulu ya. Dasar keimanan seorang Kristen adalah mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Kalau pemahaman tentang tadi saya menjelaskan, ketika Yesus di Taman Getsemani, saya bilang, pada saat itulah awal pertama kenapa Tuhan Bapa tidak mendengarkan doa Yesus. Karena apa? Karena manusia, dosa manusia itu sudah ditimpakan Ini yang saya kepada dari Yesus. tadi komplain sama dirimu. Di mana ayat Alkitab Sebentar. Bapak tidak jawab doa Yesus? Makanya dengarkan dulu Mana penjelasan ayatnya? saya ya. Saya Ini punya saksi dasar Yehova, juga makanya ya. saya bilang punya 3 Tuhan. Saksi Yehova. Jadi saya bilang, kamu ini Kingdom, kalau Oke, nggak berbicara masalah. coba lagi nih, Nggak, gini ya. Kingdom. Abang. Kamu bisa naik ke Room Muslim, bisa. Gini, Bisa gini, kamu naik gini. ke Room Sebentar, Muslim. sebentar, Tetapi setidaknya Abang dan Ibu, kau sister, bahas bawa itu, bawa ayat Alkitab, gitu loh. Ayat di mana terdapat, Ya, sebentar. ayo kita bahas ayat itu. Jangan mempermalukan Kristen di atas umat Muslim. Kau serta saya tanya, Oke, di baik, mana dengarkan ayatnya? ya. Nggak ada ayatnya. Cuma dari tadi narasi kosong dari sebentar mulutmu. dulu. Karena saya ini, ya saya ini hanya satu device saja. Tetapi saya punya alasan Bukan kenapa gini, di Taman dengar. Getsemani- Bukan masalah satu Jangan dulu, device. jangan dipotong dulu. jangan Bukan dipotong masalah dulu. satu device. Dengar. Saat Jangan berbicara dipotong. firman Tuhan, dengar. Saat berbicara firman Tuhan, ya, orang Kristen diwajibkan 31.171 ayat Alkitab baca dan pahami, pelajari. Berarti setiap kau bernarasi seperti kau dari tadi bertanya sama saya. Saya setiap kau bertanya, Oke. saya kasih ayatnya. Karena saya tahu firman Tuhan itu sudah tertanam di pikiran dan hati saya. Pada saat saya mau menyampaikan Oke. firman Tuhan. Tetapi kamu mengaku Kristen, mengaku pendeta. Tetapi setiap saya tanya di mana ayatnya, nggak ada. Kau ngidul.
Sama Oke. perkataan teman-teman Baik. muslim, walau alam hanya Allah yang tahu. Ya, Sama dengan sebentar. dirimu. Buat bro dan Bisa saya sister jawab sebentar. Bisa saya jawab pertanyaan Sebentar, abang sebentar. tadi di Taman Bismani? Abang bilang tadi ya, saya Sebentar, dengar sebentar. ya. Bentar loh, Sebentar, abang bilang sebentar. Yesus berdoa di Taman Bismani dan Allah tidak menjawab. Di mana tahu abang bahwa Allah tidak menjawab? Kenapa Yesus berdoa di Taman Bismani itu meminta? Kenapa Yesus itu datang ke dunia sebagai anak putra Allah, anak. Tapi dia sendiri juga Allah itu bukan supaya mengajarkan kita bagaimana kita di dalam kesusahan dan kita jatuh dalam apa, kita berdoa kepada Bapa. Jangan Yesus itu kemana-mana. mengajarkan kita. Pembahasan Karena kita di tidak di dalam situ. doa, waktu Yesus berdoa di Taman Bismani ada Poinnya doa yang tidak di diajarkannya. situ. Itulah doa Bapak kami, Bang. Abang itu tidak Oke, Kristen, dengarkan. abang itu bidat. Abang berdosa, Dengarkan, Bang. oke. Jangan mengaku-ngaku Oke. pendeta, tapi abang Ya. nggak pendeta. Berdosa, santai, Abang. santai aja. Jujur. Santai Berdosa, aja. Abang. Santai aja. Tenang, tenangkan. Abang berdosa, jangan berbohong, Bang. Kalau abang berbicaralah dalam kitab suci. Jangan mengada-ada atau menurut pikiran abang. Saya tadi Sebentar mendengar ya. abang tadi di bawah, Oke. maka saya naik bolak-balik. Baik, saya bicara dulu ya. Berfakta dari kitab suci. Jangan, abang ini berkata tadi selalu mengatakan kitab suci. Abang Oke. menurut pikiran abang, hayalan abang. Boleh Abang saya itu bukan bicara Kristen, sekarang? tapi abang itu bidat. Tolonglah Boleh bang saya bicara jujur. sekarang? Iya Boleh saya jujur, bicara tapi sekarang? jujur ya. Oke, Jujur. Abang Kristen Baik. atau bidat, itu aja. Baik. Gini ya teman-teman ya. Dari dulu saya paling menentang kalau kita sesama Kristen itu saling berargu. Yang paling saya tentang. Ya. Karena kenapa saya selalu naik di Komal Muslim? Contoh di loading ya. Karena banyak orang yang mengaku Kristen naik ke loading. Nah, di situ mereka mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya. Yesus bukan Tuhan dan juru selamat. Makanya saya dari dulu Sama dengan dirimu. Sama dengan dirimu. Mana ada Ternyata kau Yesus berdoa baru Bapak tidak jawab? Kan ini stres. makanya Baru dia bilang, saya bisa dia tadi memahami. bilang tadi, dengar dulu. Ikuti, Tadi Bang, waktu ya. kau bertanya, dengar. Tadi kau bertanya, saya tanya balik, Bapak di mana? Kau bilang di surga. Saya kasih ayat Alkitab. Bapak Yesus bilang ada diam di dalam aku. Kau langsung diam. Saat ditanya lagi, saya tanya lagi, di mana ayat Alkitab berkata pada saat Yesus berdoa Bapak tidak jawab? Dan tadi yang kau narasikan itu tidak ada ayatnya. Ya, gini ya. Saya bisa maklumi, saya bukan merendahkan dan menjustify ya. Tetapi mungkin level pemahaman kita Justice fight. Apa itu justice fight? level pemahaman kita berbeda tentang Yesus waktu disalib itu Jangan ya. pakai bahasa Inggris, kau nggak tahu lah bro. Malukan justice fight. Oke. Jadi level pemahaman kita berbeda, nggak apa-apa ya. Kalau Anda, kalau saya ya, ini saya pemahaman saya ya. Kenapa di Taman Getsemani itu pertama kali Bapak tidak mendengar doa Yesus karena dosa manusia ditimpakan kepada Yesus. Artinya Bapak Mana ayatnya? sebentar dulu. Mana ayatnya? Bapak memalingkan mukanya kepada Yesus, jadi Bapak tidak mau dengar. Mana ayatnya seperti itu? Oke, sebentar ya. Ini saya bingung. Kadang makanya loading dapat sekali mainan kebanyakan. Ada banyak sekali ini. Gini, Kalau Bang. orang Kristen yang bodoh-bodoh ini. Makanya Gini. saya kalau kadang di bawah pingin naik. Sebentar Kak Vero. Saya lihat bro loading ini sukses. Dapat banyak mainan. Gitu. Karena Bukan, setiap orang ini sebenarnya Pak Pendeta, sebenarnya satu yang dia bisa patahkan untuk saya, jujur, berbicara sesuai yang tertulis. Itu kita tidak bisa bantah, karena itu kan keimanan Ya. kalian kan. Tapi dia berbicara tidak sesuai yang tertulis. Yang tertulis bilang A, dia bilang B. Nah ini, makanya saya bilang percuma tanya sama Pak Pendeta Kingdom. Ditanya minyak tanah, dijawab minyak rem. Jadi agak... Karena Bu. kan Allah kalau tidak kita berbicara menarik. firman Tuhan, sebentar Kak Vero, ini jangan kalau kalian belum ada kapasitas ya, loading ini nggak salah, tapi karena bodohnya kalian naik di roomnya dia dapat mainan. Saya lihat ya, hampir semua teman-teman Muslim lebih paham firman Tuhan dari kalian.
Marah mereka sering baca firman Tuhan dari kalian. Kalian dengan agresifnya naik, oh saya harus bantah dia, saya harus. Akhirnya kalian jadi mainan. Tetapi kalau kalian mau naik, setidaknya sudah ada kapasitas. Setidaknya kalian sudah ada kapasitas. Siapa kalian yang lagi berbicara? Siapa Yehosua itu? Siapa Yodhewawi itu? Kalian harus tahu dulu supaya kalian bisa untuk diskusi sharing dengan loading. Jangan akhirnya kalian kayak gini nih. Naik mengaku pendeta, tapi berbicara firman Tuhan Itu, Bang. ternyata Yesus atau Yehosua Bapak tidak menjawab doa Yesus. Wah, ini kan stres, tanya ayatnya di mana, nggak ada. Nanti setelah loading ini dia tahu padahal dia ayat-ayat tidak Alkitab tahu. nih. Iya, begini, kemarin dia menjelaskan sama saya bahwa dia bilang yang mati di kayu salib itu adalah kemanusiaan Yesus. Saya mengatakan berarti yang bangkit, dia bilang yang bangkit Tuhan. Ini ibaratnya kamu mengatakan yang mati Supriyadi, yang bangkit Supriyanto. Nah, Itu Ya, kalau di dalam teologi. Gini. Di dalam teologi. Saya sampaikan dikit dulu. Bro Kindo. Saya sampaikan dikit dulu. Sebentar. Di dalam teologi